Halo sahabat budaya, perkenalkan saya Faisal Odang, saya penulis. Pada Pekan Kebudayaan 2020, saya diberi kesempatan untuk berbicara pada satu sesi, yaitu kebudayaan menurut para pemuda. Pada tahun ini, Pekan Kebudayaan Nasional mengambil tema tutur, kultur, dan luhur. Nah, saya akan berbicara bagaimana pengaruh kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Bugis secara khusus dan kebudayaan Sulawesi Selatan secara umum, yang mempengaruhi karya-karya yang saya tulis, dalam hal ini karya sastra tentu saja. Mengapa mereka berdoa kepada pohon? Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus didebat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari, orang merubut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya, lantas mengikatkan kain yang rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi jangan heran ketika diranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan jika dikatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana demi menjaga tubuhku. Ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut. Ketika perang kembali pecah awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekangi tali dan ripilan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tengkuk atau tulang kering. Kami tahu beberapa saat lagi hidup kami akan direnggut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahing. Jangan sampai anak-anak dengar, kataku memelankan suara sambil berdiri menuju belakang langgar yang kemudian disusulnya. Anak-anakku minta untuk melanjutkan bacaannya. Nanti Bapak kembali, janjiku kepada mereka. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahing tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahannya banyak. Susulnya gemetar. Siap-siap saja. Ku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar, baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahim menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Knil yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Bacukiki, jantung Afdeling Parepare. Pada mulanya saya menganggap bahasa Indonesia sebagai sebuah tembok besar. Dan saya hanya punya 2 pilihan, saya bisa mendakinya atau saya bisa merobohkannya. Tentu saya tidak mampu melakukan kedua hal tersebut, karena bagi saya bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat asing dan berjarak dari diri saya. Itu karena saya berasal dari lingkungan yang menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar saya, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Bugis. Saya mengingat satu kejadian, waktu itu tahun 2012 pada bulan Juni, saya untuk pertama kalinya datang ke Makassar menghadiri sebuah festival sastra. Di festival sastra itu saya diminta membaca puisi, dan pembacaan puisi itu saya diejek dan ditertawakan karena salah menyebutkan satu kata, dan tentu saja saya gugup berbahasa Indonesia. Pada waktu itu alih-alih mengatakan pelukan, saya justru menyebut pelukan. Orang Makassar menyebutnya okot atau salah penyebutan. Orang tertawa dan mengejek saya. Kemudian saya untuk waktu yang cukup lama tidak memiliki kepercayaan diri untuk membaca puisi di depan umum. Masih pada malam itu ketika turun dari panggung, seseorang yang tidak saya kenal sampai hari ini menyapa saya dan bertanya, "Kau orang Bugis mana?" Saya menjawab Wajo, menyebut nama kabupaten saya. Orang itu kembali bertanya, "Wajo bagian mana?" Saya bilang, "Wajo
di Tale, itu nama kampung saya menyebut Tale. Orang itu melanjutkan, saya belum pernah mendengarnya, berarti itu agak terpencil ya. Saya kemudian mencocok-cocokkan bahwa pertanyaan-pertanyaan orang ini adalah upaya untuk mengatakan bahwa karena saya berasal dari kampung yang sangat terpencil, maka wajar ketika saya berbahasa Indonesia dengan susah, dengan kaku, dan karena itu saya ditertawakan pada malam itu. Saya tidak tahu sampai hari ini kenapa orang harus tertawa dan mengejek orang yang awkward atau salah menyebut sebuah kata. Tapi ketika orang itu mengatakan, berarti kampungmu terpencil ya? Jawaban saya membuat kami tidak berkenalan lebih jauh tentu saja, karena saya mengatakan, sebenarnya kampung saya tidak terpencil. Tapi bagi orang di kampung saya justru Makassar yang terpencil. Dari kejadian itu saya kemudian belajar bahwa sikap berbahasa saya, jika saya analogikan bahasa Indonesia sebagai tembok, saya tidak perlu merobohkannya, saya tidak perlu memanjatnya. Saya bisa melukis di tembok itu, saya bisa menulis apapun di tembok itu, dan saya bisa memahat tembok itu menjadi bentuk yang saya inginkan. Dan seperti itulah kemudian pada akhirnya sampai hari ini sikap saya berbahasa dalam karya-karya saya. Saya menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa yang kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di kepala saya dan saya gunakan di dalam karya saya. Mungkin saya menulis dalam bahasa Indonesia, tapi saya tetap tidak bisa melepaskan diri dari kebudayaan Bugis, dari bahasa Bugis di dalam karya-karya tersebut. Saya menyadari bahwa kebudayaan Bugis dan kebudayaan Sulawesi Selatan adalah tulang punggung karya-karya saya. Kebudayaan tersebut seperti kepingan pasal yang saling terkait, saling terjalin satu sama lain, kemudian membentuk diri saya dan apa yang saya tulis selama beberapa tahun belakangan. Tentu hal ini sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan, dan jika ditarik ke ingatan saya belasan tahun sebelumnya, saya tumbuh dengan dongeng-dongeng dari ayah. Saya sangat mengingat sebuah dongeng yang dikisahkan pada suatu malam, dan saya selalu meminta dongeng itu dikisahkan di malam-malam selanjutnya. Jadi konon di sebuah perkampungan ada sebuah pohon yang sangat besar, dan pada suatu waktu pohon itu ditebang, tumbang, dan seisi kampung kebanjiran karena pecahan telur burung yang bersarang di pohon itu. Bagi masa kecil saya, itu hanya dongeng biasa, peristiwa yang luar biasa, dan tentu saja peristiwa atau dongeng yang saya ingin didongeni setiap malamnya. Tetapi bertahun-tahun kemudian, ketika saya berkuliah sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin, saya menemukan sebuah buku yang berjudul Ritumpaan Awalan Renge, karya Fahrudin Ambo Endre. Buku itu bercerita tentang salah satu episode dalam Laga Ligo, dan pohon yang didongengkan oleh ayah saya adalah pohon yang sama yang saya temukan di dalam buku tersebut. Pertemuan saya dengan buku Ritumpaan Awalan Renge membawa ingatan saya jauh ke masa kecil ketika ayah mendongengkan saya tentang pohon. Ternyata pohon yang ada di dalam buku tersebut adalah pohon yang sama dengan dongeng ayah. Kemudian akhirnya saya menulis Manurung, sebuah buku puisi karena terinspirasi dari dongeng dan buku tersebut. Di novel saya Puya Kepuya juga saya menulis sebuah tokoh yang merupakan sebuah pohon, dan di beberapa karya saya juga dicerpen di tubuh utara dalam rahim pohon. Saya juga menggunakan pohon sebagai tokoh utamanya. Jadi ingatan masa kecil, pengalaman kolektif saya membentuk apa yang saya tulis dan apa yang ada di dalam karya saya. Hal lain misalnya ketika saya menulis novel Tiba Sebelum Berangkat. Novel ini merupakan respons atas masa kecil saya yang sangat membenci pelajaran sejarah. Saya membenci dan tidak menyukai pelajaran sejarah tentu saja karena selain karena saya diharuskan menghafal tahun-tahun yang rumit untuk diingat, juga saya merasa sejarah-sejarah di dalam buku pelajaran di sekolah dasar tidak relevan dengan diri dan lingkungan saya. Karena kebanyakan sejarah tersebut tentu saja bercerita tentang peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang berada di luar Sulawesi Selatan, atau kita bisa menyebutnya bahwa buku sejarah yang saya pelajari waktu SD sangat banyak bercerita tentang peristiwa-peristiwa di Pulau Jawa,
Dan itu yang membuat saya tidak merasa relevan dengan buku itu, dan akhirnya saya tidak menyukai pelajaran sejarah. Tetapi kemudian saya menulis tiba sebelum berangkat sebagai upaya untuk mengisi kekosongan sebuah ruang kosong di masa kecil saya. Saya ingin menulis sejarah dalam bentuk karya sastra tentu saja, tapi dari perspektif yang berbeda dari buku-buku sejarah yang selama ini saya baca. Pada akhirnya saya mengisahkan peristiwa-peristiwa dari masa kecil saya, dongeng-dongeng dari ayah saya yang membuat saya menulis buku Manurung dan novel Puya Kepuya, juga pengalaman saya yang sangat tidak menyukai pelajaran sejarah di waktu sekolah dasar yang membuat saya menulis novel Tiba Sebelum Berangkat, adalah cara saya mengatakan bahwa saya adalah bagian dari pengalaman kolektif tersebut. Karya saya secara pendekatan artistik dan pendekatan politik dijembatani oleh kebudayaan yang menghidupi saya selama ini. Pengalaman kolektif itulah yang kemudian menentukan sikap saya dalam berkarya. Pada akhirnya, saya melihat bahasa tidak lagi sebagai tembok besar yang perlu dirobohkan atau didaki, tetapi sebagai tembok besar yang bisa dilukis apapun, yang bisa ditulisi apapun, dan bisa dipahat dalam bentuk apapun. Dan begitu pula ketika saya melihat kebudayaan seperti lempung tanah yang kemudian oleh waktu diolah menjadi diri saya dan karya saya. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 akan ditayangkan pada bulan November 2020. Mulai dari pameran, konferensi, parade, dan kompetisi akan ditayangkan melalui platform digital, baik televisi maupun layanan video streaming. Begitu pula dengan sesi yang saya ikuti ini, akan ditayangkan dalam rangkaian konferensi tersebut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat budaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Usman. Sehari-hari saya bekerja sebagai pendiri dan direktur produk dan kerjasama Ruang Guru. Ruang Guru adalah aplikasi belajar terbesar di Asia Tenggara yang saat ini sudah digunakan lebih dari 20 juta murid, bukan hanya di Indonesia, tapi juga hingga ke mancanegara, termasuk di Thailand dan juga Vietnam. Ketika mendirikan Ruang Guru di tahun 2014, saya dan Belva waktu itu hanya terpikir hal sederhana, yaitu bagaimana agar kami bisa memastikan bahwa lewat apa yang kami kerjakan ini, anak-anak di Indonesia dimanapun mereka berada, mereka bisa memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh pendidikan. Sehingga pada akhirnya mereka bisa bersaing di era yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Hal tersebut berasal dari pengalaman yang sangat personal buat saya. Ketika membicarakan akses, ini bukan suatu yang asing bagi saya. Sedikit konteks, saya besar dan lahir di Padang, Sumatera Barat. Selama 18 tahun, saya menghabiskan hidup saya di sana. Sebelum akhirnya pindah ketika mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Indonesia. Ketika diterima di UI, di hari pertama saya kuliah, saya teringat sekali bahwa waktu itu saya menyadari bahwa hanya ada sekitar 40-an anak dari Sumatera Barat yang diterima di Universitas Indonesia. Padahal ada jutaan anak yang sebenarnya harusnya mungkin memiliki kesempatan yang sama. Saya tergelitik ketika mengetahui ternyata ada satu sekolah atau bahkan banyak sekolah di Jakarta yang bahkan bisa mengirimkan lebih dari 100 murid atau 150 murid untuk diterima di UI. Terfikir di benak saya waktu itu, bagaimana ceritanya satu sekolah di Jakarta bisa mengirim anak ke universitas terbaik lebih banyak dibandingkan satu provinsi. Cerita tadi adalah contoh kecil dari ketimpangan yang ada. Bagaimana anak-anak yang mungkin berada di daerah yang lebih dekat dengan pusat kemajuan, pusat peradaban, bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan anak-anak yang mungkin jauh lokasinya. Atau bagaimana orang-orang yang tadinya mungkin memiliki fasilitas, memiliki sumber daya yang lebih memadai, bisa punya kesempatan lebih dibandingkan anak-anak yang tidak mampu. Tentunya kita nggak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Kita nggak bisa membiarkan bahwa orang-orang yang pada akhirnya punya kesempatan untuk mencicipi pendidikan terbaik hanyalah sekelompok orang tertentu. Inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi motivasi kami bekerja di Ruang Guru setiap harinya. Untuk itu, saya percaya ketika kita ngomongin berkarya atau menciptakan sesuatu, harus dimulai dari yang namanya tujuan. Visi apa, misi apa yang melandasi
kita untuk berkarya. Misi tersebut tidak harus selalu berbau sosial. Bisa saja karena kita ingin menciptakan keindahan, menciptakan kenyamanan, menciptakan rasa damai. Tapi apapun itu mulai dari satu misi yang menjadi pegangan kita. Sehingga ketika kita bekerja, mau bekerjanya pagi, siang, malam, mau bekerjanya sampai kita capek, rasa capek itu kemudian bisa terbayarkan ketika melihat misi tersebut bisa tercapai. Yang kedua, dalam berkarya, kami di Ruang Guru selalu percaya bahwa kami harus mengembangkan solusi atau layanan yang human-centric atau berorientasi, berpusatkan kepada manusianya. Kita menciptakan karya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa pencipta atau orang yang berkarya tersebut hanya ingin mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi kesenangannya. Tapi ketika kita berkarya dan menciptakan produk yang pada akhirnya akan digunakan oleh konsumen atau pengguna, penting sekali untuk memastikan bahwa karya tersebut bersifat human-centric, menjawab tantangan atau kebutuhan ataupun keperluan yang dimiliki oleh setiap calon pengguna atau penggunanya. Itu yang menjadi dasar kami mengembangkan produk di Ruang Guru. Seringkali orang berpikir bahwa, gampang lah bikin produk pendidikan, apalagi kita semua pernah sekolah. Ini adalah salah satu jebakan yang menurut saya berbahaya sekali. Seringkali saya mengingatkan kepada tim kami bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kita tahu produk seperti apa yang seharusnya dibuat untuk mengatasi masalah pendidikan hanya karena kita pernah menjadi murid. Ini seperti kita bilang bahwa kita tahu bagaimana cara mengendalikan pesawat terbang hanya karena kita pernah menjadi seorang penumpang. Mengendalikan pesawat dan menjadi penumpang adalah dua hal yang berbeda. Dan tentunya juga membutuhkan skill set kompetensi yang juga berbeda. Artinya apa? Artinya kita harus mengandalkan lagi apa sih pain point atau keresahan yang dimiliki oleh pengguna kita dan berpikir bagaimana solusi kita tersebut bisa menjawab keresahan tersebut. Jangan hanya kita membuat produk hanya sekedar untuk menciptakan produk atau hanya sekedar menjadi alternatif lain, tapi tidak menyelesaikan masalah apapun. Inilah yang kemudian membuat produk tersebut apakah nantinya bisa diterima dengan baik oleh pasar atau tidak. Jadi kembali lagi berkaca, lihat lagi siapa pengguna kita, pahami siapa mereka, apa karakteristik mereka, apa yang dianggap bernilai oleh pengguna ini, kebutuhan apa yang sebenarnya diselesaikan oleh produk kita. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tadi tidak terjawab, maka besar kemungkinan produk yang akan kita buat nanti akan sulit diterima oleh pasar. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan agar kita terus berinovasi dalam berkarya. Memang betul kita punya tujuan yang kemudian melandasi kita untuk berkarya. Memang betul kemudian jika produk kita menyelesaikan masalah tertentu yang dimiliki oleh pengguna kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa pengguna kita pun juga terus berkembang. Dan ada juga faktor-faktor eksternal seperti perkembangan tren, perkembangan pasar, bagaimana kompetitor bekerja, dan seterusnya yang harus kita perhatikan juga. Sehingga kita tidak bisa terjebak di zona nyamannya kita saja. Sukses kita hari ini belum tentu menentukan sukses kita di masa depan. Artinya kita harus memastikan bahwa kita punya langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang terencana, yang memastikan bahwa kita tetap bisa relevan terhadap pengguna kita. Dan itulah di mana inovasi menjadi sangat penting sekali. Kami di Ruang Guru selalu berinovasi setiap tahunnya, setiap waktunya untuk memastikan bahwa apa yang kami ciptakan itu selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna kami. Misalnya ketika bagaimana kami mengembangkan konten. Meskipun produksi konten kami sudah selesai dari kelas 1 sampai kelas 12 misalnya, sudah menghasilkan puluhan ribu video belajar, tapi bukan artinya kami berhenti memproduksi konten. Karena apa? Karena anak-anak terus berkembang. Dari penggunaan tersebut kami juga bisa tahu konten mana yang efektif, konten mana yang tidak efektif. Konten mana yang disukai, konten mana yang tidak disukai. Dan itulah yang kemudian menjadi input bagi kami untuk terus mengembangkan konten-konten yang baru, yang fresh, yang relevan bagi setiap pengguna kita. Hal tersebut juga mengilhami kami dalam bagaimana kami mengembangkan produk kami. Kami menyadari misalnya bahwa internet masih menjadi suatu kesulitan bagi banyak orang. Hal tersebut mengilhami kami bagaimana kami mengembangkan produk untuk bisa download video belajar sehingga ketika tidak ada internet atau internetnya tidak bagus, anak-anak juga bisa tetap belajar dengan lancar tanpa hambatan apapun. Apapun itu, fitur-fitur apapun itu, semuanya dilandasi dari keinginan kami untuk berinovasi. Tapi kembali lagi ke poin kedua tadi, bahwa inovasi tidak hanya bisa dilakukan hanya sekedar untuk berinovasi. Tapi inovasi yang dihasilkan tersebut juga harus tetap menjawab masalah yang dihadapi oleh pengguna.
6 tahun Ruang Guru berdiri, kini Ruang Guru bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Lebih dari 4.000 anak-anak muda terbaik bangsa yang berasal dari perguruan tinggi terbaik, dari tempat-tempat bekerja terbaik di seluruh dunia berkumpul bersama-sama karena satu visi, yaitu bagaimana menciptakan akses pendidikan yang jauh lebih baik lagi bagi seluruh anak di Indonesia. Tentunya perjalanan kami masih panjang dan akan banyak sekali tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang kami temui nantinya di masa depan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk bisa terus berinovasi, untuk bisa terus menjadi pilihan belajar utama bagi pengguna kami. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi saat ini Ruang Guru juga sudah bisa dinikmati oleh orang dewasa. Kami punya produk Skill Academy yang memungkinkan setiap orang dewasa, orang yang sudah bekerja untuk juga bisa ikut serta meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka. Sehingga pada akhirnya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka, yang memungkinkan mereka untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka. Kami juga memiliki produk-produk lainnya yang memastikan bahwa anak-anak dengan gaya belajar apapun bisa relevan untuk menggunakan Ruang Guru. Mungkin ada anak yang bisa belajar sendiri, tapi juga ada anak yang mungkin membutuhkan bantuan guru, bisa berkonsultasi, bisa mendiskusikan PR mereka, atau menanyakan tentang saran ke depannya, atau belajar hal-hal baru lainnya. Oleh karena itulah kami meluncurkan yang namanya Brain Academy misalnya, baik secara online maupun offline, sehingga memungkinkan anak-anak untuk bisa belajar secara berkelompok dan juga mendapatkan pendampingan yang intensif dari guru. Dua contoh tadi adalah contoh inovasi terus yang kami hasilkan untuk bisa memastikan bahwa kami tetap bisa relevan dan menjadi pilihan masyarakat. Teknologi seperti saya mirip-mirip dengan budaya. Artinya selalu berkembang, selalu mengikuti perkembangan orang-orang yang ada di dalamnya. Teknologi itu dibuat oleh manusia. Sama seperti budaya sebenarnya dibentuk juga dari manusia. Dia mewakili identitas orang-orang di dalamnya. Ketika kita mengembangkan teknologi, kita juga mesti ingat bahwa ada identitas dari orang-orang yang ada di baliknya. Dan itulah yang kemudian mengilhami kami dalam setiap apapun yang kami gerakan, bahwa Ruang Guru mewakili identitas Indonesia. Dari pilihan tokoh, dari bagaimana kami memunculkan pewatakan, bagaimana kami membuat cerita, bagaimana kami melakukan aktivitas marketing kami, mewakili identitas masyarakat Indonesia. Dan harapannya identitas ini bukan hanya menjadi sesuatu yang stagnan atau begitu-begitu saja, tapi bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangannya, tapi tetap berakar, tetap grounded, dan sesuai dengan jati diri kami sebagai bangsa Indonesia. Saya mengundang teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi, lihat masalah di sekitar kita, ada banyak sekali masalah-masalah yang ada, dan pikirkan bagaimana lewat karya, lewat kreativitas, lewat keahlian yang kita miliki, kita bisa melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, dan lebih penting lagi, sesuatu yang menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Muhammad Iman Usman, Direktur Produk dan Kerjasama Ruang Guru. Tetap sehat, tetap belajar. Selamat siang, sahabat budaya. Nama saya Denika, founder dari Sukacita. Senang sekali hari ini bisa sharing dan berdiskusi bersama di Pekan Kebudayaan Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini membuat saya banyak berpikir mengenai arti dari kebudayaan. Karena rasanya untuk kebanyakan dari kita, kebudayaan itu sesuatu yang rasanya jauh, terpisah dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang di kota. Sekarang bayangkan sebuah dunia di mana segalanya dibuat oleh mesin. Ketika semuanya dinilai dengan hanya fungsinya dan dibuat dalam skala massal. Kehilangan originalitas maupun konteks mengenai bagaimana dia dibuat, siapa yang membuat, dan lebih penting, apa dampaknya. Dunia di mana margin for error dihilangkan dan margin for profit adalah raja. Sayangnya itu adalah dunia yang sedang kita bangun. Tapi, is that a world that we believe in?
Sebagai negara berkembang, tentunya kita perlu pertumbuhan ekonomi. Kita perlu progres. Tapi, perjalanan saya di Sukacita mengajari saya sesuatu yang sangat penting mengenai progres yang bermakna. Sebagai seorang ekonom, saya kembali ke Indonesia untuk bisa berdampak. Baru ketika saya pergi ke desa-desa dan memulai riset saya bertemu dengan ibu-ibu yang selama ini membuat pakaian yang kita pakai. Dan itu pertama kali saya tahu bahwa di balik sesuatu yang mungkin kelihatannya simpel seperti sebuah kain, ada perjalanan yang selama ini tidak kelihatan. Ada seorang ibu, sebuah keluarga, yang dengan membuat kain tersebut menjaga kebudayaan kita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi, jika kita tidak bisa membangun sebuah sistem yang baru, sebuah sistem yang bisa menghargai mereka, maka kita akan kehilangan mereka. Dan secara otomatis, kebudayaan kita sendiri. Saya mendirikan Sukacita bukan untuk membuat sebuah bisnis atau sebuah brand baru. Tapi saya melihat suatu masalah yang perlu kita pahami. Saya merasa pentingnya untuk membuat sebuah jembatan di antara kita dan ibu-ibu di desa. Dan melalui akses ke edukasi, training, dan living wage, kita mengembalikan kesempatan yang layak untuk ibu-ibu di desa agar bisa merawat keluarganya, bukan dengan meninggalkan adat dan kebudayaannya, tapi justru dari itu. Setiap pembelian mendanai program kami di desa, training yang berkelanjutan dalam pewarnaan alam, dan juga research untuk traceable natural dyes melalui petani-petani binaan kami. 4 tahun yang lalu, saya memulai Sukacita hanya dengan 3 ibu. Dan hari ini, 4 tahun kemudian, kita bekerja di 7 desa, mengimpact berdampak kepada kehidupan 1.282 orang. Tapi justru saya yang belajar banyak dari ibu-ibu kami. Sebagai seorang ekonom, saya dilatih untuk menilai kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi. Konsep seperti economic growth yang dinilai dari GDP atau Gross Economic Domestic Product. Apapun yang dianggap menaikkan GDP, dianggap bagus. Tapi justru hal-hal yang penting untuk kehidupan kita, seperti udara yang bersih, biodiversity, atau bahkan kebudayaan, ironisnya seringkali dianggap seperti musuh dari pertumbuhan ekonomi dan seringkali dikorbankan. Perjalanan saya di Sukacita justru mengajarkan saya bahwa progres yang sebenarnya, progres yang bermakna, tidak bisa kita capai kalau kita melupakan kebudayaan kita. Kultur itu bukan hanya ada di permukaan, seperti membatik atau menenun. Tapi justru dia adalah values dari masyarakat kita. Nilai-nilai yang dianyam di dalam praktek adat kita. Di mana modernisasi justru memutus hubungan kita dengan satu sama lain, dengan alam, maupun dengan diri sendiri. Kebudayaan kita justru mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Tidak hanya terus mengambil, tapi justru merawat. Karena tanpa kebudayaan dan kearifan lokal, kita tidak hanya kehilangan identitas kita sebagai bangsa, tapi juga alam kita yang merupakan sumber dari kehidupan kita semua. I believe that culture is the missing link for a healthy and sustainable economic development. Tugas kita sebagai generasi muda bukan sebatas menggunakan batik setiap hari Jumat atau membuat sebuah brand batik baru, tapi justru mengenal values apa yang terkandung di dalam prosesnya.
dan mencari jalan untuk bisa membawa nilai-nilai tersebut untuk ada di tengah bisnis kita maupun kehidupan kita sehari-hari. Because we all have a part in building a future that we believe in. Terima kasih.